Iya, baik, selamat bertemu kembali dengan saya, Gembala Are. Dan saat ini saya ingin menjelaskan kepada Anda mengenai Isa Al-Masih, ya, dan Yesus Kristus. Banyak orang Kristen beranggapan, berkeyakinan bahwa Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus Kristus. Terlebih itu didukung oleh misalnya ya sekarang di kalender-kalender itu ada dibuat kenaikan Isa Al-Masih dan seterusnya, kebangkitan Isa Al-Masih, kematian Isa Al-Masih dan banyak lainnya. Bahkan ada nama gereja yang memakai nama Isa Al-Masih seperti itu. Nah, apakah benar bahwa Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab, ya, atau yang diperkenalkan oleh Alkitab itu sama enggak dengan Isa Al-Masih yang diperkenalkan di dalam Al-Quran? Ya, itu pertanyaan yang mendasar bagi kita. Mengapa? Karena ini sangat penting. Ya, sangat penting. Nah, perlu kita ketahui, ya, Yesus Kristus di dalam Alkitab atau Yesus Kristus yang diperkenalkan oleh Alkitab disebutkan dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau kita baca misalnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai seterusnya, ya, bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, bukan suatu Allah tapi adalah Allah. Lalu ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, firman itu atau kalam itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu sesuai dengan nubuatan Yesaya yang mengatakan Immanuel. Artinya di mana Tuhan Sang Pencipta itu nanti dia akan datang menjadi manusia, dia bisa dilihat, bisa diraba. Seperti itu, ya. Jadi bukan kehadiran secara kemahadirannya seperti roh begitu, enggak. Tetapi dia akan bisa diraba, bisa dilihat seperti itu. Nah, Yesus Kristus yang diperkenalkan Alkitab disebut dia adalah imam, nabi, raja, ya, guru, ya, dan banyak predikat lain yang diberikan kepadanya. Tetapi tidak hanya itu saja yang diberikan kepadanya, tetapi dia disebut juga adalah Tuhan, ya, Tuhan, saudara. Jadi kalau misalnya kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ya, ayat yang ke-13, ya, dikatakan begini. Ini sebuah pengakuan Yesus Kristus sendiri, di mana banyak orang Muslim, para sarjana mengatakan Yesus tidak pernah menyebut dirinya Tuhan, begitu, ya. Tetapi kita baca ayat ini dalam Yohanes 13, ya, Yohanes 13 ayat 13 dan 14 dikatakan begini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu yang aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, begitu, ya. Artinya Yesus sendiri membuat sebuah pengakuan bahwa dirinya adalah Tuhan dan juga guru, begitu. Ya, kalau dia Tuhan udah pasti guru, tapi guru belum tentu Tuhan, begitu, ya. Nah, jadi berikutnya kita dapatkan bahwa Yesus itu adalah pencipta. Ia menciptakan segala sesuatu. Ya, ia menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu tidak ada satupun yang jadi sebelum segala sesuatu diciptakan olehnya. Sementara, saudara, kalau kita bandingkan dengan Isa Al-Masih yang diperkenalkan oleh Al-Quran, itu hanyalah sebatas nabi, ya, dan memiliki kuasa supranatural. Isa Al-Masih itu tidak pencipta. Ya, Isa Al-Masih itu lahir di bawah pohon korma. Yesus Kristus itu lahir di dalam kandang domba. Jelas itu berbeda, begitu, ya. Jadi tidak benar keyakinan yang mengatakan Yesus itu sama dengan Al-Masih. Itu kesalahan fatal, ya. Itu akan menggenapi apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 4 begini. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima.
Jadi itu adalah Yesus yang lain. Ya, jadi hati-hati saudara, jangan sampai Anda tertipu. Dan Anda harus tahu bahwa nama Yesus dalam Alkitab, bahasa Arab, itu bukan Isa, tapi itu Yahshua. Ya, jadi itu beda. Jadi mirip dengan bahasa Ibrani, Yeshua. Ya, jadi tidak dengan nama Isa. Gitu ya. Jadi sekali lagi, Isa Al-Masih tidak sama dengan Yesus Kristus. Mereka sengaja memasukkan kata Al-Masihnya supaya mendukung Isa sebagai Tuhan. Ternyata tidak. Ya, jadi hati-hati saudara, jangan sampai iman Anda salah, jangan sampai Anda menerima Yesus yang lain. Sebab kalau Anda menerima Yesus yang lain, maka Anda akan menerima roh yang lain dan Injil yang lain, dan Anda akan binasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.